Dianggap sebagai makhluk yang lemah, anak-anak kerap menjadi sasaran empuk pelampiasan emosi orang tua dengan berbagai alasan. Tak hanya luka fisik, dampak psikologis harus dialami anak akibat penganiayaan. Anak yang menjadi amanah Tuhan sepatutnya dijaga dan dibesarkan dengan baik. Namun amanah itu tampaknya tak diindahkan ibu dari seorang bocah batita di Batam, Kepulauan Riau. Ia tega menganiaya buah hatinya hingga korban mengalami pendarahan di mulut serta lebam di bagian mata kiri serta dahi. Berbekal video kejadian yang tersebar di media sosial, polisi mengamankan ibu sang anak di kediamannya. Hasil penyelidikan, penganiayaan dipicu kekesalan pelaku pada anaknya yang menolak dipakaikan baju kala bermain di depan rumah. Wanita itu tercatat sudah berulang kali menganiaya buah hatinya tersebut. Itu lagi sedang bermain-main di depan rumah, jadi tanpa menggunakan baju. Jadi ada salah satu warga menyuruh pakaikanlah baju. Ya mau diberikan baju, anak ini tidak mau, geleng-geleng tidak mau. Akhirnya langsung didorongnya kepala, terbentur, langsung jatuh, mulutnya menyentuh ke lantai aspal yang ada di depan rumah. Kekerasan terhadap anak juga terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Remaja putri dibakar ayah kandungnya hingga terluka di sekujur tubuhnya. Sang ayah berdalih kesal, korban berusia 14 tahun itu diduga mencuri uang neneknya Rp100.000. Bermaksud menakut-nakuti, lelaki 33 tahun tersebut menyiramkan bensin ke tubuh anaknya. Naas, bensin tersulut api dari korek yang dipegang tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku merasa kesal bahwa anaknya berdasarkan lari laporan neneknya mengambil uang. Sementara di Tulang Bawang Barat, Lampung, bocah berusia 12 tahun disiram air panas yang sedang dimasak oleh ibu tirinya. Korban terluka serius di bagian kaki. Penganiayaan terjadi ketika anak perempuan itu bertengkar dengan adik tirinya saat ayahnya tidak berada di rumah. Adiknya ini melemparkan sendal kepada korban, kemudian korban yang saat itu sedang memasak kerupuk mematikan kompornya, kemudian membalasnya, namun balasan lemparan sendal itu tidak mengenai anak tersangka. Kemudian tersangka yang melihat hal itu emosi sesaat, kemudian melemparkan air yang saat itu sedang direbusnya ke bagian bokong dan paha. Tersangka yang menganiaya anak tirinya itu kini mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sepanjang tahun 2024, pemerintah mencatat lebih dari 31.000 kasus kekerasan terhadap anak. 19.000 diantaranya terjadi di lingkungan rumah tangga. 11.000 anak mengalami kekerasan fisik. Mirisnya, lebih dari 3.000 pelakunya adalah orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menyoroti banyaknya orang tua menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. KPAI tidak melihat secara parsial tapi dari awal, dari hulu sampai hilir, dan tentu saja menyangkut bagaimana kemampuan orang tua untuk memiliki pola asuh yang baik terhadap anak. KPAI mendorong penerapan Peraturan Presiden tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan pada Anak, mulai dari pendidikan pengasuhan yang baik hingga penanganan trauma orang tua. Ya, trauma orang tua yang mengulang pola asuh dari generasi sebelumnya kerap mewariskan tindak kekerasan. Apalagi, anak kerap dipandang sebagai makhluk yang lemah sehingga menjadi sasaran empuk pelampiasan emosi. Generasional trauma. Jadi generasi yang menurunkan trauma-trauma ini. Dan kalau itu tidak diputuskan, kita akan mengcopy dan mengulang. Jadi ada pola yang berulang yang dilakukan dari orang tua kepada anak. Anak dalam pengasuhan yang tidak aman akan kehilangan rasa percaya diri dan mudah menyerah. Penting menyadari bahwa memiliki anak adalah sebuah tanggung jawab seumur hidup. Putus mata rantai pola asuh yang buruk, hindari menggunakan kekerasan. Jalin kedekatan agar anak-anak tumbuh kembang dengan baik. Tim Liputan melaporkan.